Baik, untuk materi kita pada siang hari ini kita akan belajar dengan topik yaitu prepositional phrase ya. Nah, ini adalah topik kita prepositional phrase. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang akan dipelajari dari topik prepositional phrase ini. Yang pertama adalah mengenal apa itu prepositional phrase. Berikutnya adalah cara membuat prepositional phrase, fungsinya nanti bagaimana prepositional phrase ini beserta penempatannya dan juga latihan-latihan. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu adalah gabungan, bisa juga rangkaian, gabungan antara preposisi dengan objeknya. Jadi yang perlu kita pahami di sini ada dua. Pertama adalah preposisi, yang kedua adalah objek. Kenapa? Karena prepositional phrase terbuat dari dua kata itu. Preposisi dalam bahasa Indonesia itu adalah kata depan. Nah, ini adalah beberapa contoh preposisi. In, at, on. Untuk artinya ya bermacam-macam ya. Bisa artinya di, bisa artinya pada pukul. Nah, ini artinya bisa beda-beda tergantung dari kata setelahnya preposisi. Kalau misalkan in diikuti nama tempat ya artinya nanti di in Jakarta jadi artinya di Jakarta. Kalau at diikuti nama tempat nanti artinya ya bermakna di at home artinya di rumah. Kalau at diikuti waktu atau diikuti jam ya nanti artinya pada pukul. Kalau masalah arti nanti enggak begitu diperhitungkan. Yang penting kita mengetahui kalau kata itu adalah preposisi. Terus objek di sini. Jadi objeknya preposisi itu adalah kata benda setelah preposisi. Jadi preposisi itu pasti membutuhkan objek. Kalau nggak ada objeknya nanti nggak bisa dipahami. Kalau cuma in saja ya kita bingung. In apa ini? Itu apa? Nah, jadi setelah preposisi harus diikuti oleh objek. Dan objeknya preposisi harus menggunakan satu kata benda, tidak boleh dua ya. Jadi harus satu kata benda. Nah, gabungan antara preposisi dengan objeknya itu namanya adalah prepositional phrase. Itu. Contoh, nah ini ada with Budi, dengan Budi. Nah, ini ada dua kata, yang depan ini preposisi, yang setelahnya preposisi ya ini namanya objeknya. Budi ini kata benda. Karena tempatnya atau letaknya setelah preposisi, ya ini ya namanya objeknya preposisi. Nah, ini gabungannya ini with itu preposisi, Budi adalah kata benda yang fungsinya sebagai objeknya preposisi, with Budi adalah prepositional phrase. Jadi prepositional phrase ya gabungan antara preposisi dengan kata benda setelahnya. In the class, to Budi, from home, at school. Ini namanya prepositional phrase. Nah, fungsi prepositional phrase itu nanti di dalam kalimat, di dalam SPOK itu ya sebagai kata keterangan atau aksesoris kalimat biar kalimatnya itu menjadi panjang. Di mana letaknya? Nah, umumnya letak keterangan itu di belakang terakhir setelah objek, umumnya di situ. Tapi ternyata kita juga bisa meletakkan kata keterangan dimanapun di dalam kalimat, mungkin di awal, mungkin setelah subjek, mungkin paling belakang sendiri. Nah, jumlahnya berapa? Ya tergantung kebutuhan aja. Biar kalimatnya itu panjang, ya kita bisa menambahkan prepositional phrase lebih dari satu di dalam kalimat. Mungkin di depan dua, kayak gini.
mungkin di belakang ada lagi, mungkin setelah subjek juga ada. Intinya kita ketahui bahwasanya prepositional phrase itu hanya kata keterangan atau aksesoris kalimat biar kalimatnya panjang. Kita lihat di sini ada with Budi at 9 a.m. John studies English every day. Dengan Budi pada jam 9 pagi John itu belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, inti kalimatnya di sini adalah John studies. Ini inti kalimatnya, subjek predikat. Ini English, ini objeknya, everyday ini keterangan, dan depan ini ada juga keterangan. Nah, ini keterangannya menggunakan prepositional phrase karena terbuat dari preposisi dan objek, preposisi objek. Jadi kita harus hati-hati ya. Ini Budi nggak boleh jadi subjek. Kenapa? Karena Budi ini sudah dimiliki oleh preposisi. Jadi nggak boleh diambil. Ini juga. Nah, John ini adalah kata benda berdiri sendiri. Jadi yang menjadi objeknya preposisi cukup satu kata benda setelah preposisi. Nah, kalau ada dua kayak gini, 9 AM sama John, yang jadi objeknya preposisi ya cukup kata benda tepat setelahnya. Gitu ya. Nah, jadi kita harus ingat-ingat juga definisi dari kata benda. Nah, ini adalah prepositional phrase. Silakan mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lihat di sini catatannya adalah objeknya preposisi itu tidak bisa dijadikan subjek kalimat. Jadi ingat-ingat objeknya preposisi itu nggak boleh jadi subjek ya. Harus satu kesatuan dengan preposisi. Nah, contoh di situ for students must bring all required books. Di sini studentnya itu nggak bisa jadi subjek karena itu sebelumnya ada kata for. For itu kan preposisi ya. Jadi kalau dari depan ini for students ini adalah kata keterangan terbuat dari prepositional phrase. Nah, ini kalimatnya ini belum lengkap. Apa yang kurang? Ya kurang subjek. Kalau ini for students-nya dibuang, berarti kan kalimatnya cuma must bring. Terus ada pertanyaan nih, siapa yang membawa? Kan nggak ada. Yang membawa students? Nggak bisa. Kenapa? Karena student ini sudah jadi objeknya preposisi. Taunya ya ini letaknya berada setelah preposisi. Kecuali kalau for-nya tidak ada lah baru bisa. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati kalau apa namanya kita menganalisa kalimat yang kata keterangannya itu di awal ya harus hati-hati. Jadi jangan sampai objeknya preposisi itu jadi subjek ya. Nah, kalau kayak gini ini benar nih. With Budi, John sits in the class. Nah, ini ada preposisi with. Setelah preposisi ada Budi. Setelah Budi ada John. Nah, ini yang jadi kata keterangan ya with Budinya aja. Nah, John ini kata benda yang kedua. Nah, ini yang bisa jadi subjek. Nah, seperti itu aja ya untuk mengetahui apa itu prepositional phrase. Silakan ada pertanyaan, tanya aja. Mr. Ibnu, silakan Mr. Ibnu. Mungkin ada pertanyaan untuk materi prepositional phrase. Mister, mau nanya. Ya, Bedanya in sama on apa, Mister? in sama on. Ya. Jadi kalau untuk lebih spesifik lagi penggunaan in sama on, kalau untuk perbedaannya ya fungsinya itu nanti kalau in ini itu bisa digunakan untuk menyatakan tempat ya, bisa digunakan untuk membuat kata keterangan. On itu pun juga bisa digunakan untuk membuat kata keterangan. Kalau dari sisi artinya, in itu bermakna di dalam. Kalau on
untuk menyatakan kata keterangan bermakna di atas menempel. Nah, jadi kalau ingin mengatakan kata keterangan tempat dengan in, ya barangnya atau orangnya itu memang berada di dalam. Kalau pakai on, ya barangnya memang harus berada di atas benda yang menempel. Contoh misalkan saya sekarang ini berada di dalam kelas. Nah, jadi saya bilangnya adalah I am in the class. Nah, kalau on untuk bermaknanya apa? Bukan bermakna di dalam, tapi bermaknanya di atas. Tapi di atasnya itu barangnya menempel. Kayak misalkan the book is on the table. Berarti bukunya itu di atasnya meja. Dan buku itu kan menempel ya di atas meja. Itu. Jadi kalau untuk masalah penggunaan itu ada spesifikasi atau materinya tersendiri, tapi kalau dalam soal TOEFL itu nanti tidak diuji tentang saya harus pakai in atau harus pakai on itu. Karena apa? Karena munculnya sudah sepaket itu, sepaket sudah dituliskan di dalam kalimat, kita tinggal menganalisa in atau on itu kata apa. Oh, ternyata itu adalah kata keterangan cuma sebagai tambahan saja. Terus in itu eh, juga bisa digunakan untuk apa kata keterangan tempat di mana nanti bisa diikuti nama tempat ya kayak misalkan kota itu in Kebumen. Jadi on itu nggak bisa diikuti nama kota ya. Karena apa? Karena ketika on itu digunakan untuk bermakna tempat itu barangnya harus berada di atas. Itu jadi nggak tepat kalau bilang I live on Kebumen, tapi harus I live in Kebumen karena in itu diikuti dengan nama negara, nama kota, nama daerah gitu. Kalau on ingin bermakna tempat ya diikuti dengan kata benda tapi nanti benda yang ada itu berada di atasnya menempel. Misalkan cicak. Cicak kan kalau di dinding nempel ya. Jadi kita bisa bilang the lizard is on the wall. Ya, lizard is on the wall. Atau apa yang menempel itu di atas meja. Kalau kita tiduran kan di atas kasur ya. Ya kita bisa bilang saya lagi tiduran di atas kasur. I'm lying on the bed. Karena kita berada di atasnya. I'm sitting on the sofa. Gitu. Terus apa lagi, Mister? Oke, terima kasih, Mister. Oke. Miss Rere yang baru datang ini kira-kira ada yang ditanyakan, Miss Rere? Jadi materi yang sedang kita pelajari itu tentang prepositional phrase, Miss Rere ya. Di mana prepositional phrase ini istilah lain dari kata keterangan. Jadi kalau kita bisa kita mengatakan kata keterangan kan bahasa Inggrisnya adverb ya. Jadi kata keterangan itu dulunya itu bisa terbuat dari ini prepositional phrase. Nah, prepositional phrase itu adalah gabungan antara preposisi dengan kata benda setelahnya. Dan preposisi itu memang harus memiliki objek ya. Jadi preposisi harus diikuti objek. Objeknya preposisi itu adalah kata benda tepat berada setelah preposisi. Nah, ini adalah preposisi nih. In, at, on, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau di soal kan ada banyak preposisi. Nah, itu nanti garis bawah biar kita memiliki banyak kosakata. Nah, kalau ingin membuat prepositional phrase caranya gimana? Ya tulis preposisi, terus ikuti kata benda. Berapa kata bendanya? Cukup satu saja. Ya, contoh in, ikuti kata benda. In Jakarta. With, ikuti kata benda. With Budi. Gitu ya. To, ikuti benda. To Budi. From, ikuti kata benda. From home. Nah, nanti kalau sudah terbentuk preposisi diikuti objek,
itu disatukan. Nah, itu yang namanya prepositional phrase. Nah, fungsinya jadi apa? Jadi kata keterangan. Ya, mungkin nanti bisa keterangan tempat kalau bermakna tempat, bisa bermakna keterangan waktu kalau bermakna keterangan waktu. Bisa juga bermakna keterangan secara umum aja kalau tidak bermakna tempat, tidak bermakna waktu. Kayak ini with Budi. Nah, ini kan nggak bermakna keterangan tempat, nggak bermakna keterangan waktu. Ya, ini keterangan umum. At 9 AM. Nah, kalau ini bermakna keterangan waktu, ya kita katakan ini keterangan waktu. Terus untuk letaknya itu bisa di mana-mana ya, bisa di depan, bisa setelah subjek, bisa paling belakang sendiri. Dan jumlahnya ya bisa lebih dari satu di dalam kalimat. Intinya kita harus berhati-hati, tidak selalu pertama sendiri yang ditulis itu tidak selalu subjek. Kadang yang ditulis itu biasanya kata keterangan dulu. Nah, jadi jangan terkecoh. Selain itu kita juga harus perhatikan bahwasannya objeknya preposisi itu nggak boleh jadi subjek. Kayak contoh ini. Nah, ini contoh kalimat yang kurang tepat ya. Karena apa? Karena subjeknya tidak ada. Di sini ada students, ini nggak bisa jadi subjek karena student ini sudah menjadi objeknya preposisi. Taunya karena ada preposisi sebelumnya. Nah, untuk subjek itu harus kata benda berdiri sendiri. Nah, ini contoh yang tepat. Ini preposisi, nah belakangnya ada Budi. Nah, ini John ya, ini berdiri sendiri karena objeknya preposisi itu cukup satu kata benda setelahnya. Nah, itu udah selesai ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi prepositional phrase. Jadi dia di sini prepositional phrase-nya mana? Nah, saya contohkan. Ini kalimatnya adalah he walked into the kitchen. Dia berjalan ke dapur ya. Nah, prepositional phrase-nya yang mana? Ini into the kitchen. Nah, ini prepositional phrase-nya menjadi kata keterangan tempat karena bermakna tempat. Baik, seperti itu ya. Nah, ini nomor dua, prepositional phrase-nya nggak cuma satu ya, jadi harus hati-hati. Into, ini preposisi. Mana yang preposisi? Coba cari. Nah, ini silakan dikerjakan urutan ya, dari yang pertama Mr. Ibnu, yang kedua Miss Rere, dan yang ketiga Miss Husnul. Silakan, langsung boleh. Silakan Mr. Ibnu mungkin mau mencoba. Nomor 2 ya, Mister. Iya, nomor dua. Prepositional. Phrase-nya Ntar. mana? She was really in danger for a few minutes in the row. She but luckily a lifeguard saw her. Preposisi mana? Terus sama belakangnya satukan. Preposisi mana? Sama belakangnya satukan. Preposisinya in danger for a few minutes in the Oke, sea. iya. Itu ya. Jadi ini kalimatnya ada dua. She was really. Ini kalimat pertama. Sama but a lifeguard saw her. Cuma di antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada kata keterangan ini. Ada tiga, Mister ya. In danger, Ya. satu. For few minutes, dua. In the row, C, ini ketiga. Nah, udah. Terus yang nomor tiga, Miss Rere silahkan cari prepositional phrase-nya mana. In a sentence. Iya, in a sentence. Ya, ini prepositional phrase benar. Ada lagi mungkin dari depan nih. Ada nggak? Ayo. Ini in a sentence, ini prepositional phrase. Ini kata keterangan. Lagi coba. Ayo. Prepositional phrase itu adalah preposisi diikuti kata benda. Nah, cari aja kata benda. Nah, kalau ada kata benda itu berawalan berawalan Between a noun. iya, between a noun or pronoun and another word. Nah, ini satu kesatuan ya. Ini preposisi
setelahnya ada a noun. Nah, berarti ini objeknya preposisi. Tapi ada or, penghubung. Nah, kalau penghubung itu berarti yang kiri dan yang kanan satu dengan yang sebelumnya. Ada and, ini juga jadi satu. Nah, berarti ini preposisi ini memiliki tiga ya, tiga objek. Pertama a noun, yang kedua pronoun, yang ketiga another word. Kok bisa? Iya, karena ada penghubungnya. Kalau nggak ada penghubungnya kayak gini lah, cuma satu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya nomor 3 ada 2 prepositional phrase, between sama in. Oke. Kalimatnya ini yang depan. A preposition ini subject, draws ini verb, relationship ini adalah objeknya. Ini cuma keterangan sampai ke belakang. Oke, terus berikutnya nomor 4. Miss Husnul silakan. On time ya, Mister. Iya, mana yang prepositional phrase-nya? Iya, on time. Nah, ini subjeknya she, predikatnya couch, objeknya the bus. Nah, ini keterangannya keterangan waktu. Nah, coba dikerjakan 5 sampai 8. Nanti kita koreksi bersama-sama. Kerjakan dulu ini saya ngecas dulu laptopnya.